Mohon izin Bapak Ibu untuk Dukcapil Kabupaten Kolaka, Kak, apakah sudah siap? Mohon dinyalakan ininya, Bu. Dinyalakan, di unmute ininya, mikrofonnya.
Lain kah Bapak? Lain. Kabupaten yang sama tapi dinas yang berbeda. Capil Pak. Kita mulai. Pesar dulu, pesar screen share. Stop dulu pesar. Hah? Pesar dulu. Tolong pesar dimatikan dulu ya. Oke. Dukcapil Kabupaten Kolaka sudah siap, Ibu? Tolong jempol kalau sudah siap. Mulai Bapak Ibu ya. Bisa kita mulai Bapak Ibu tadi Capil Kolaka. Saya lihat sudah waktu. Pak Miswan, bagaimana Kabupaten Kolaka Pak? Dukcapilnya sudah siap apa belum? Izin Pak. Oh, sampaikan ya. Diminta. Bagaimana? Oke ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka. Yang kami hormati rekan-rekan evaluator dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, dari bagian organisasi Kabupaten Kolaka. Saya lihat Kemenpan belum masuk ya di kita, sebentar lagi akan masuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada siang hari ini kita dapat melaksanakan acara evaluasi pelayanan publik dengan lokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka. Pada siang hari ini hadir di tempat kita istimewa ada Pak Karo yang akan memberikan arahan sekaligus sebagai evaluator untuk lokus Kabupaten Kolaka. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Karo kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang kami hormati teman-teman evaluator tingkat provinsi dalam pelayanan publik tahun 2020. Yang terhormat Kepala Dinas Capil beserta staf yang berada di Kolaka saat ini dalam zona meeting evaluasi pelayanan publik. Pertama, senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia, taufik dan hidayahnya
sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara dalam rangka tujuan melayani masyarakat khususnya Sulawesi Tenggara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami mengingatkan kembali terkait evaluasi pelayanan publik tahun 2020 merujuk pada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang mana undang-undang ini sudah berumur sampai kurang lebih masuk 12 tahun. Olehnya itu sangat naif jika mindset dan budaya kerja kita, pola pikir kita tidak merubah dari saat ini. Selanjutnya terkait Dukcapil di Undang-Undang 23 tahun 2014 dalam satu pasalnya bahwa Dukcapil itu adalah bisa kita asumsikan semi vertikal, yang mana di sisi lain dia bertanggung jawab sama PPK dalam hal ini Bupati, selain pula dia bertanggung jawab terhadap Dirjen Dukcapil. Olehnya itu harapan kami Dukcapil bisa dapat garda terdepan dalam hal pelayanan publik secara prima. Misal pelayanan Dukcapil, masyarakat kita kebanyakan bekerja semrawutan, bekerja di laut khususnya di Kolaka, petani darat maupun laut. Saya beri contoh, boleh jadi bisa membuat inovasi, membuat roadmap-nya pelayanan dari desa ke desa atau dari kecamatan ke kecamatan, dibuat dalam jadwal, disampaikan ke kecamatan, kelurahan atau desa untuk turun langsung melayani masyarakat dalam hal persoalan KTP, kartu keluarga, akta nikah dan sebagainya. Itulah harapan kami. Yang dimaksud daripada pelayanan publik ada dalam satu asasnya adalah tujuannya adalah untuk menjemput daripada pelayanan itu sendiri, tidak menunggu di kantor, tidak serta-merta hanya menunggu di kantor saja. Inilah harapan kami dari Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekali lagi, semoga tahun ini pelayanan publik khususnya Dukcapil Kabupaten Kolaka dapat lebih ditingkatkan, lebih berkemajuan dan menciptakan inovasi terbarukan. Harapan undang-undang pemerintah melalui undang-undang. Recording in progress. Ya, itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam hormat sama Bapak pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang dalam Bupati dan Sekda. Semoga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat, dan kita jangan lupa tetap jaga prokes. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Organisasi yang telah memberikan arahan kepada kita semua, khususnya pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka. Selanjutnya kita memasuki sesi evaluasi. Pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka untuk menyampaikan gambaran singkat tentang pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka, khususnya terkait dengan data yang telah diinput pada formulir F01. Untuk itu, kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka, kami persilakan dengan hormat.
Di ini Pak, di Anmut Pak, di Anmut. Di Anmut Pak, di Anmut mikrofonnya. Baik, kami ulangi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mewakili dari Dinas Pemerintahan Terpilih. Kebetulan kami ini checklist. Ya, kebetulan beliau ini sedang mendampingi bupati, maka kami tunjuk untuk mewakili Pak Kepala Dinas untuk Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan sehat-sehat Allah SWT. Baiklah kami memaparkan tentang gambaran umum pelayanan publik di Kabupaten Kolaka ini. Wah, memang kita di setiap pelayanan publik di Kabupaten Kolaka itu ada namanya pemohon nomor antrian menuju ke loket ada verifikasi petugas yang membidangi bidang kependudukan di situ ada, dan diberkasi oleh operator siap dan diberkasi oleh kadis dan ditatangani oleh perkadis. Karena memang kita di pelayanan publik di Kabupaten Kolaka ini ada namanya Linja 15 menit jadi. Di kita pelayanan situ artinya masyarakat bertemu langsung dengan bagian operator. Operator itu langsung dengan sistem pelayanan publik di bank, Pak. Jadi masyarakat itu bertemu dengan operator di situ pelayanannya kita. Karena kita ada namanya sistem produk di Capil itu 15 menit jadi Linja. Linja itu sudah masuk dokumennya Ombudsman. Jadi kita harus pelayanan seperti itu. Artinya masyarakat menunggu dia 15 menit jadi itu dokumen penduduk semua jadi selesai. Ya, dia hanya mau bawa saja dokumen semua dokumen yang diinginkan itu semuanya bisa jadi. Pak, di Capil Kolaka. Ya. Mohon izin Pak. Ya. Yang Bapak sampaikan apakah ada dalam bentuk paparan atau bagaimana Pak? Kalau misalnya ada dalam bentuk paparan, bisa di-share screen kepada kami supaya bisa kita lihat bersama Pak. Ada ini paparan yang saya bikin ini Pak. Ya silakan Pak, di-share screen saja Pak. Izin. Ya, nanti Pak Suri. Ya. Jadi itu Pak. Ada sombong Pak. Untuk sementara di Kabupaten Kolaka kami siap Pak untuk pelayanan publik ini Pak. Ya kami hanya memberikan gambaran umumnya saja tentang pelayanan publik di Kabupaten Kolaka seperti itu modelnya Pak. Kasih banyak Pak. Masih ada Pak yang mau disampaikan kepada kami? Sudah tidak ada Pak. Saya pikir itu sudah penyampaian itu Pak. Oke. Ya. Kalau ini Pak, kalau admin SIPP-nya Bapak ada enggak di situ? Yang menginput F01. Oh, kalau abdinya sementara sakit Pak, ada di Kendari dia, sakit orang tuanya. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Yeah. Jadi kami telah mendapatkan gambaran tentang sekilas pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka. Yeah. Jadi mungkin di sini Pak, kami selaku evaluator akan meminta klarifikasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka tentang pengisian pada formulir F01, yang mana di dalamnya mencakup 6 aspek pelaksanaan pelayanan publik yang terdiri dari 39 pertanyaan, dan saya pikir pasti sudah di-upload oleh adminnya untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka. Tapi karena tadi informasinya bahwa
admitnya sementara sakit dan ada di Kendari. Ya. Jadi mungkin saya persilakan kepada Pak Kaisar kiranya untuk ditampilkan pengisian F1 F01 Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka untuk kita lakukan klarifikasi. Silakan Pak Kaisar. Baik ya Pak ya. Sekarang kita lihat bersama tentang pengisian F01 dari Dukcapil Kabupaten Kolaka. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu kita berbicara tentang standar pelayanan. Saya ingin bertanya kepada Pak Dukcapil, di Kabupaten Kolaka itu ada berapa pelayanan Pak yang dilaksanakan di Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka? Kalau untuk pelayanan di Capil Kabupaten Kolaka itu ada terdiri dari 11 produknya Pak, 11 produk Pak. 11 produk pelayanan ya Pak ya? Ya 11 produk Pak, produknya pelayanannya Pak. Ya. 11 produk pelayanan. Ya. Ya. Yang kami lanjut pertanyaan kami, dari 11 produk pelayanan ini, apakah semuanya telah memiliki standar pelayanan Pak? Dari 11 ini? Ada Pak standar pelayanan Pak, ada Pak. Ini dokumennya Pak. Ada standar pelayanan ya? Ya ada Pak. Ini kelihatan ini Pak. Ke-11-11-nya sudah ada standar pelayanan? Sudah ada Pak, sudah ada sama ini Pak. Ini Pak. Untuk standar pelayanan ini, apakah telah ditetapkan secara resmi dengan keputusan Kepala Dinas ke-11-nya itu? Bagaimana Pak? Kepala Dinas yang ini Pak. Yang ada sekarang Kepala Dinas Pak, ini tetap Pak. Kepala Dinas. Tolong Kaisar ditampilkan dulu deh. Ini. Ya. Standar pelayanannya, dokumennya. Yang ini ya lampirannya ya, Kaisar. Izin Pak Kadis, apakah yang ini yang dilampirkan pada waktu permintaan standar pelayanan, Pak? Ya ini Pak, ini Pak. Sudah ini nih. Ya. Sudah ini nih kita tampilkan. Minta izin Pak Kadis, yang dilampirkan ini merupakan standar operasional prosedur. Sementara yang diminta ini adalah standar pelayanan. Ya baik Pak, baik untuk yang ditampilkan ini adalah standar operasional pelayanan Pak. Tetapi kami punya standar pelayanan publik di Pak. Mungkin mohon izin Pak Sasram. Admin Duk ini salah kali Pak. Mohon izin Pak. Iya Pak Misun, bagaimana? Iya, begini. Ya. Dukcapil itu sudah buat standar pelayanan. Ya. Dokumennya sudah ada sama Pak Sekdis tadi. Yang tadi jam. Sudah di nomor. Iya. Surat keputusan Kepala Dinas. Saya tidak hafal nomornya, tapi sudah saya serahkan. Sudah mereka sendiri yang buat. Yang kami butuhkan Pak. Iya, mungkin salah upload, mungkin ini salah unduh, mungkin ini SOP-nya tidak unduh, bukan standar pelayanannya. Ya, nanti tadi ambil macam. Izin Pak Kadis, Pak Miswan. Iya. Berarti dalam hal ini yang diminta adalah standar pelayanan, tetapi yang diuploadkan adalah standar SOP prosedur ya. Iya.
Sebenarnya sudah ada standar oke, pelayanannya sudah ada sudah ya. ada. Baik Iya, ya. mungkin salah unduh saja ini Salah input. anunya ya lampirannya Pak. Salah input. Oke. Iya. Oke Nah, Pak, Jadi kasih. tadi disampaikan oleh Pak yang mewakili Pak Kadis itu ada 11 pelayanan dan Ya. ke-11-nya sudah punya SP ya Pak ya. Iya sudah Pak, 11 Sudah punya jenis standar pelayanan. pelayanan. Iya. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah di dalam penyusunan standar pelayanan Libatkan. itu dalam penyusunannya telah melibatkan Banyak masyarakat, yang jawabin. telah melibatkan beberapa unsur Pak. Oh, Ada unsur tokoh mungkin masyarakat, ada apa yang akademisi, maunya dijawabin? ada dunia usaha, ada LSM, serta memanfaatkan hasil SKM. Izin Pak Oh Kadis. ya, belum jauh sih. Atau hanya langsung ditanda tangan kepala dinas Pak? Tidak, mohon izin Pak Sasram. Iya Pak. Ini mungkin berdasarkan survei kepuasan masyarakat karena SK-nya telah berjalan mulai tahun 2019-2020. Itu sudah ada SKM-nya hingga semester 1 kemarin 2021. Kalau untuk melibatkan forum, membentuk forum konsultasi publik kayaknya belum Pak. Tapi mungkin Pak Sekdis bisa jawab. Mohon izin. Iya, makasih. Ya, mohon Saya izin. mudah. Ya. Mungkin Dukcapil Pak bisa diklarifikasi langsung lebih lanjut. Baik, memang dalam pembentukan standar pelayanan ini kami tidak melibatkan kepada lembaga lain, tetapi kami dari sendiri yang di Dukcapil sini Pak yang barang ini. Yang Pak Kadis Pak dengan bidang-bidang yang lain seperti itu. Jadi kami tidak melibatkan dengan LSM dengan lembaga yang lain. Seperti itu menanya Pak. Kasih. Oke, makasih Pak atas informasinya. Jadi saran kami bahwa di dalam penyusunan standar pelayanan seharusnya mengikut sertakan masyarakat itu mewakili minimal 3 unsur. Ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur akademisi, dan ada juga unsur lembaga swadaya masyarakat. Jadi mungkin nanti ke depannya Pak kami sarankan supaya dalam penyusunan standar pelayanan unsur-unsur ini minimal harus dilibatkan. Jadi ada semacam forum konsultasi publik, diundang, kemudian ada undangan rapatnya, ada kegiatan rapatnya. Ini merupakan dukungan untuk yang dilampirkan pada saat penilaian pelayanan publik seperti ini Pak. Ya, Pak, insya Allah Pak. Ya. Saya lanjut pertanyaan masih mengenai SP. Apakah SP ini didokumentasikan kemudian dipublikasikan di tempat pelayanan atau bagaimana Pak? Ya memang ini standar pelayanan Pak, dipublikasikan dipasang Pak di depan Pak. Jadi dipasang di depan kantor kita. Ada memang di situ pasangnya standar pelayanan berbentuk baliho Pak. Iya. Baliho kita pasang di situ. 11-11-nya sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak, sudah ada semua Pak. Bisa diperlihatkan kepada kami Pak? Oh, ada di bawah Pak. Data dukungnya Pak izin. Oh, daftar iya. Oke. Ada Pak? Iya. SOP ini Pak. Standar pelayanan ya. Oke. Jadi standar pelayanannya tidak hanya di atas kertas, tetapi sudah disosialisasikan ya. Iya. Siap. Kalau ini Pak, maklumat pelayanan Pak. Maklumat pelayanan ada di Pak. Ada Pak ya? Iya, ada maklumat Tolong pelayanan. ini Pak diperlihatkan kepada kami. Bawa lagi ke bawah Pak. Ada di tanda tangan Pak ya?
Kaisar tolong dinaikkan kembali, ya. Diperjelas. Memberikan pelayanan. Siap. Jadi mohon izin Pak Kadis yang mewakili Pak Kadis agar maklumat pelayanan ini apa namanya, diberikan nama yang menetapkan Pak. Situ ada nama siap. Kadis, kemudian dicap, kemudian distempel, kemudian dicetak dalam bentuk baliho Pak. Artinya itu merupakan maklumat secara resmi yang dipegang oleh seluruh tugas pelayan yang ada di Dukcapil Kabupaten Kolaka. Oke Pak, terus yang ingin tanyakan ini di pertanyaan nomor 5 Pak. Pertanyaan nomor 5 masih di sekitar standar pelayanan. Apakah ini standar pelayanan ini sudah didokumentasikan? Kemudian apakah SP ini telah dipublikasikan? Selain di ruang kantor, apakah di ini juga di apa namanya, di ruang-ruang pelayanan? Sudah Pak. Sudah ya? Iya Pak. Di website Pak, di sini di ini. Kaisar tolong diperlihatkan deh di pertanyaan nomor 5, kita lihat jawabannya bagaimana. Ya, tidak itu juga Pak. Kalau website. Ya. Nomor 5. Arena ruang pelayanan. Belum punya website Pak ya? Belum. Berarti standar pelayanannya hanya di apa namanya, dipajang di kantor saja Pak ya? Iya Pak, dipajang di kantor Pak. Iya. Di tempat di area publik belum ada Pak ya? Iya, belum. Kita hanya pasang di depan kantor saja. Oh iya. Di media informasi, media cetak, media sosial belum ada juga Pak ya? Lewat WA. Kalau berdasarkan yang ini, yang jawabannya ini belum ada kayaknya. Oke. Iya Pak, izin Pak Karoh, silakan Pak. Tidak ada. Mana? Teman-teman Dukcapil, saya saranin karena ini pertanyaan pertama ini inti, tidak bisa kita melangkah sampai pertanyaan 6 jika fondasi ini tidak kuat. Jadi saran saya ke depan ini catatan buat teman-teman Dukcapil dan Ortala Kabupaten Kolaka, bantu mensosialisasikan substansi daripada Undang-Undang 25 2009. 8 area itu reformasi birokrasi, kemudian Undang-Undang 25 2009. Yang mana tolong catat Dukcapil, zaman sekarang zaman IT. Masukkan perencanaan untuk di 2022 wajib itu harus ada websitenya, sarana prasarananya Dukcapil. Kemudian kalau masih manual, sampaikan ke pimpinan Dukcapil menyurat ke tingkat kecamatan dan desa, dilampirkan SP itu, supaya tersampaikan ke masyarakat. Itu supaya lebih berkemajuan Kabupaten Kolaka. Itu saran saya Pak. Ya, kita baku kejar waktu karena ini sudah terlalu lama amanah Undang-Undang 25 ini. Itu saran saya. Jadi kekompakan Biro bagian Ortala,
dan Dukcapil saling mengingatkan Pak. Ya, itu saja saran saya. Pak, siap. Lanjut Pak Satram. Lanjut. Izin Pak Kadis. Saya ingin konfirmasi. Pak Dinas Dukcapil, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, apakah masyarakat yang menerima pelayanan itu ada nomor antrian atau bagaimana Pak? Ada Pak, ada nomor antriannya Pak, ada nomor Oke. antriannya Pak. Antriannya ada. Antriannya elektronik apa manual Pak? Manual Pak, manual dulu sementara Pak. Masih manual ya? Ya masih manual Pak. Kami sarankan Pak untuk ke depan kiranya menggunakan sistem antrian elektronik. Salah Pak ya. Mungkin bisa ditiru punyanya Kota Kendari Pak. Ya siap, salah Pak ya. Oke. Tidak ada nomor antrian, ada tapi masih manual. Iya, iya, siap. Ya. Kita lanjut Pak ya. Ya siap ya. Kita lanjut tentang SKM Pak. Ada. Survei kepuasan masyarakat. Ya, ada. Apakah dalam apa namanya? Survei kepuasan masyarakat ini dijadikan dasar Pak dalam ini. Dalam apa namanya? Penentuan standar pelayanan Pak. Ada Pak, ada survei Pak, ada hasil survei dari masyarakat ini Pak. Langsung masyarakat. Bisa ditampilkan Pak? Masyarakat ada Pak, ada. Ada. Lanjut Dek. Ya. Coba telepon di Kemenpan. Oke. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Oke. Beralih ke selanjutnya Pak. Ke aspek yang kedua. Kami ingin tanyakan berapa orang di ini Pak, di Dinas Dukcapil Kabupaten Kolaka yang melaksanakan pelayanan? Apanya itu Pak? Berapa orang pegawainya Pak? Pegawai. Yang memberikan pelayanan baik yang di front office maupun yang di dalam Pak. 30 Pak, sekitar 30 orang Pak. 30 orang ya? Ya. Bisa diperlihatkan kepada kami Pak nama-namanya? Jadi begini Pak, kita di samping ada ASN, di samping juga ada anak magang untuk pelayanan publik Pak. Ya, artinya banyaklah kita di situ di Capil untuk pelayanan publik. Yang bagian pelayanan Pak. Yang bagian pelayanan. Untuk seluruh petugas pelayanan, apakah pernah mengikuti diklat, bintek atau apa Pak? Bintek terkait pelayanan? Tidak pernah Pak. Ya? Belum pernah. Belum sama sekali Pak? Iya Pak. Coba dicek dulu Pak. Dirjen Dukcapil itu sering mengadakan bintek atau apa? Masa tidak ada dari Dinas Dukcapil yang ikut? Tentang siap, tentang KTPL. Oh kalau itu Sarinji. Sarinji itu ada yang sering ikut bintek itu adalah ADB-nya. ADB bagian server di sini Pak. Kalau bagian di bawah itu bintek-bintek khusus banyak masalah pelayanan. Belum pernah. Dari 30 orang tadi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, berapa orang yang pernah mengikuti bintek Pak? Coba kalau bisa Pak diperlihatkan. Belum pernah Pak. Artinya belum pernah yang pelayanan itu belum pernah ikut bintek dia Pak. Pelayanan di Banda ada. Pelayanan belum pernah ikut bintek dia pelayanan Pak. Ini nama-nama yang bagian pelayanan.
Ini, Ya, ini nama-namanya yang banyak pelayanan, Pak. iya, coba ditampilkan Pak. Ini dia. Kaisar coba deh. Ada ya, Kaisar? Pertanyaan 14. Ada di situ. Betul-betul ada pertanyaan Kompetensi ya. Oh, tidak ya, apakah? Terus foto-foto lain nggak pernah nemu. Enggak ada Pak ya? Juga tidak pernah. Oke, kita lanjut saja pertanyaan berikutnya. Ya, siap. Saya ingin bertanya Pak, dalam memberikan seluruh petugas yang melaksanakan pelayanan, apakah mereka ada SK-nya Pak? Ada sekali, Pak, ada. Artinya ditugaskan, umpamanya siapa yang mengurus? Ya, ada, Pak, ada. Umpamanya siapa yang Oh, di ada SK, tapi kita tidak lampirkan di sini, Pak. Ada semua SK-nya itu. seharusnya diupload Pak. Oh iya, salah Pak, nanti kita uploadkan Pak nanti, Pak. Iya. Diupload di mana SK-nya? Amigo SK itu. Iya, SK. Ini kan SK-nya, Pak. SK. Sabar dulu. Ada ya? Nggak ada ya? Ibu Nan. Oh. Ini saya sudah Ini ada SK-nya, Pak. Nama-nama. Ada SK-nya Pak. Ini namanya, Pak. Dari seluruh petugas yang melaksanakan pelayanan, apakah semuanya sudah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas? Semuanya Pak sudah diputuskan, Pak, ada SK-nya. Nah, yang bertugas di dalam ataupun yang bertugas di luar. Iya, ada semua, Pak, Nah, contohnya misalnya siapa yang melayani KTP, siapa Iya, yang ada semua, Pak, Pak. di di nomor antrian. Ini ada. di-upload Pak. Oh, udah diupload memang. Oh, ya diupload ini. Nanti diupload Pak ya. Ini ada. Ada semua ini, Pak. Jadi semua yang bertugas ada ya Pak ya. Kalau belum Ada, Pak. Ini ada SK. nah, Ayo dengan kita diupload. nama dan tugas masing-masing personil itu. Nanti di-scan nanti, Pak. Diupload nanti. Oke, Bapak, terima kasih. Ini bisa diupload. Kami beralih ke ini Pak, ke tentang pelaksanaan pelayanan, jam pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan berapa jam Pak satu hari? Kita pelayanan itu, Pak, sampai jam 9 pagi sampai jam 12 istirahat untuk salat. 15. Ya. Besar, Sampai pertanyaan. 5 jam sampai pukul 15 Pak istirahat itu sudah. Oh, Besar 15. 3, Pak, sudah tutup. 3 saja. Ada jam istirahat Pak? Ada, Pak, ada. Jam 12. Satu lanjut. Jam 1 lanjut. Masuk jam 8, Pak. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1 masuk jam 3. Selesai. Jadi izin Pak pada waktu jam istirahat, apakah pelayanan itu berhenti atau masih ada yang bertugas Pak? Yang Berhenti, Pak. Istirahat total, Pak. secara total ya? Iya. Isoma. Oke Pak, terima kasih. Padahal sebenarnya Pak yang paling bagus itu tidak ada jam istirahat. Maksudnya dalam hal ini pelayanan tidak berhenti secara total, tapi minimal tetap ada yang melayani kalau ada yang bertanya begitu Pak. Jadi tidak dipasang tanda bahwa istirahat. Nah, persoalannya Pak, ada mau salat, Pak. Artinya mau salat, kita ada juga mau makan, Pak. Itu. Jadi semua istilahnya. Jadi kita serahkan. Karena memang kita ini jam 12 ini kan kita mau salat, istirahat sejenak dulu, nanti jam 1 kita lanjut lagi, Pak. Sampai jam 3. Oke Pak, terima kasih atas. Insyaallah
Kalau memang disarankan itu misalnya tetap on time sampai jam 3, ya tidak ada masalah buat kita, Pak. Artinya kita pelayan publik, akan kita perbaiki. Iya Pak, terima kasih atas informasinya. Ya. Selanjutnya saya ingin mempertanyakan, untuk petugas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, apakah memiliki seragam khusus atau pakaian khusus, Pak? Berbeda dengan tenaga administrasi yang ada di Dinas Dukcapil. Ada memang, Pak, ada memang dia punya pakaian khususnya. Jadi dia hitam putih dia. Hitam putih dia. Pelayanannya untuk pelayanan publik kita di bawah. Jadi hitam putih, Pak. Ada pakaian khususnya, Pak, begitu? Ya, ada. Hitam putih dia. Ada dia punya name tag, nama. Jadi maksudnya itu, Pak? ID card-nya ada, Pak. ID card-nya ada. Lengkap dengan ID card-nya dia. Lengkap. Jadi ada ID card-nya. Jadi maksudnya Ya. begini, Pak. Yang bertugas di front office itu bajunya beda sama yang melaksanakan pelayanan. Jadi ditahu, Tidak Pak. sama aja kita, sama. Hitam Sama, putih Pak, ya? semuanya. Iya, sama aja. Ya. Terus dengan yang di bagian ini, Pak, yang di dalam yang petugas administrasi, maksudnya beda juga pakaiannya gitu. Dia Pakaian yang jenis biasa kan? di atas, Pak, untuk PNS. Iya, PNS biasa. Beda, Pak, pakaiannya, Pak. Artinya kalau Kita kita ada Bapak upload, Pak, bisa kita lihat. nanti kita upload ke nanti, Pak. Soalnya. Esar coba di ini deh. Nanti kita langkah kita perbaiki nanti. Soalnya nanti ke depan, Pak, nanti ada pakaian khususnya memang yang hitam putih, Pak. Artinya berbeda dia dengan ASN. Ya, Oke, kasih banyak, Pak. Saya mau tanya, Pak. Pertanyaan nomor 16 terkait dengan kesigapan pelayanan. Kalau memungkinkan, tolong divideokan ini, Pak, karena kan kami tidak bisa melaksanakan pengamanan secara langsung. Ketika masyarakat bermohon pelayanan, berapa lama diselesaikan, Pak? Kalau kita dicapil, Pak, ada namanya Limja. 15 menit jadi, Pak. 15 menit jadi? Ya, insya Allah, ya. Limja. Iya. Itu mulai 15 menit mulai bermohon atau setelah bagaimana, Pak? 15 menit mulai bermohon. Sampai dia terima sampai dokumennya, Pak. Untuk produk apa itu, Pak? Produk semua produk, Pak, yang ada di Capil ini, yang sebelah ya. produk itu. Langsung menunggu sampai selesai, Pak. Ini di nomor 16. Itu. Jawabannya di sini agak lambat, 3 sampai 4 menit. Apakah sangat cepat? Ini kalau 15 menit ini termasuk dalam kategori lambat ini, Pak. Oh, iya. Oh, pelayanannya ya 15 menit. Oke, Pak. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kita lanjut, Pak. Terkait ini, Pak. Pertanyaan 17. Terkait dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, apakah ada aturan atau kode etik, Pak, dari pelaksana pelayanan? Artinya kita di Capil untuk Kabupaten Kuala Pelayan Publik, Pak. Memang ada aturan-aturannya kita, Pak. Apalagi dalam pandemi ini, Pak, ada aturan kita. Artinya ada jaraknya kita ke pelayanan publik kepada masyarakat, Pak. Ada siapkan kursi dia untuk jaraknya. Karena kita pandai kopi ini ya, kita ada jaraknya, ada aturannya seperti itu. Yang saya maksud ini, Pak, dalam pemberian pelayanan apakah diatur melalui kode etik, Pak? Ada kode etik yang ditetapkan, Pak? Yang ditetapkan oleh Tidak ada, Pak. Belum kami buat, Pak, belum. Ya? Belum kami buat, Pak. Belum dibuat. Ya. Nah, di situ, Pak, izin Pak kami menyampaikan bahwa dalam kode etik itu mengatur tentang hak dan kewajiban, kemudian ada larangan KKN, kemudian ada larangan diskriminasi, kemudian ada sanksi serta penghargaan, Pak, dalam kode etik itu. Iya, Pak. Nah,
Berarti kalau misalnya tidak ada kode etik, bagaimana kita bisa memberikan sanksi kepada pegawai kita yang melanggar? Oh siap, ya. Ya, seharusnya kan ada kode etik, aturan-aturannya, misalnya dia melanggar diberikan sanksi, begitu Pak. Oh siap Pak, insyaallah ya. Izin Pak ya. Ya Pak, ya. Sekarang ini Pak, apakah selama ini dalam pemberian pelayanan itu ada penghargaan atau ada apresiasi kepada pegawai yang berkinerja baik dalam memberikan pelayanan? Oh tidak ada Pak, tidak ada rewardnya di itu, tidak ada Pak. Tidak ada reward Pak. Ya belum ada reward Pak, belum ada Pak. Kalau begini nanti bilang kalau begitu jangan kita karena sama-sama justru Mas. Yang rajin dengan yang malas sama saja. Bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Jadi memang kita di sini di Capil memang tidak ada pemberian reward kepada pegawai yang rajin dengan karena kita memang juga kita di Capil itu anggarannya sangat terbatas Pak, kecil sekali anggarannya kita. Ya, sehingga kita memberikan reward kepada pegawai yang rajin itu kita tidak mampu Pak. Artinya insya Allah ke depan nanti Pak, insya Allah nanti 2022 kita memberikan reward kalau itu anjuran dari para hari ini Pak. Insya Allah kami akan laksanakan kepada pemberian reward Pak. Terima kasih banyak Pak. Izin Pak Kadis, jadi mungkin kami ingin memberikan sedikit pemahaman bahwa pemberian reward itu kepada kepada pegawai tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk apa, dalam bentuk materi, Pak. Artinya diberikan piagam saja sudah luar biasa itu, Pak. Siap. Ada piagam penghargaan dari kepala dinas, diberikan penghargaan kepada Pak Holid misalnya atas dedikasinya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dibuat dalam bentuk piagam, kemudian diberikan, kan itu sudah salah satu dalam bentuk penghargaan. Apabila memang ketersediaan dana tidak memungkinkan untuk memberikan dalam bentuk materi, Pak. Artinya minimal kalau misalnya ada sertifikat atau piagam seperti itu kan bahasa ininya ada tambah-tambahnya di daftar riwayat hidup, ada penghargaan Pak begitu. Ya, jadi saya tambahkan sedikit Pak. Saya tambahkan sedikit ini. Memang kita pelayanan publik kita di bagian pelayanan itu Pak. Ada juga reward yang kita berikan kepada pelayanan publik itu. Artinya ada punya jebolnya Pak. Jebol itu jemput bola. Artinya kita kasih masuk dalam SPPD dia, bentuk rewardnya dia itu. Iya, saya kira itu Pak. Itu salah satu bentuk penghargaan itu Pak. Iya. Itu kita kasih reward mereka, jadi pelayan itu kita berikan dia bukan hanya sekadar insentif, tetapi kita tambahkan dia di rewardnya di perjalanan dinas. Ya, itu bagian Pak dari reward juga Pak. Iya, insya Allah Pak. Ya. Begitu modelnya kita Pak. Bisa diupload dokumennya Pak. SPPD-nya Pak, perjalanan itu Pak. Iya, surat tugasnya Pak kan. Iya, siap. Tunggu dulu Pak, sampaikan dulu. Iya, silakan Pak. Iya. Ya, bisa juga kan salah satu bentuk penghargaan. Diberikan tugas belajar itu termasuk. Ada Pak Miswan? Ini namanya Pak, ini namanya di bawah Pak. Ini ada sebelah ini Pak. Ada ini dia. Ini namanya. Setiap kita jalan pegawai kita kasih itu tanah magang. Setiap kita akan pelayanan publik Pak, kita kasih tanah magang ini pada punya SPT-nya Pak. Ini dia. Dasar pemberian SPT itu Pak, saya kira termasuk salah satu pertimbangan di dalamnya kita pilih juga orang yang rajin, orang yang bagus bekerja Pak. Iya. Jangan disamakan antara orang yang rajin. Iya Pak. Artinya begini Pak, artinya kita memberikan perjalanan di sini kepada yang rajin saya Pak, kalau yang malas tidak kita berikan dia. Oke Pak. Seperti itu modelnya Pak. Iya, terima kasih Pak atas informasinya. Kemudian ini Pak, yang saya mau tanyakan, ini pemberian penghargaan atau perjalanan dinas seperti itu
itu diberikan tiap bulan atau tiap 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun 1 kali Pak? Gimana? Tidak Pak, kita setiap bulannya dia. Kita setiap bulannya kita berikan kepada, Rolling. ya kita rolling Pak, kita rolling. Kita yang rajin kita berikan dia. Artinya kita rolling, ada namanya rolling Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih informasinya Pak. Tolong didokumentasikan Pak ya. Ya, insyaallah ya. Oke. Sekarang ini Pak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya terkait masalah sanksi. Pernahkah di Dinas Dukcapil memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan? Oh, iya Pak, sering kita sanksi Pak, artinya malas. Sanksinya Ya, dalam rata-rata yang anak yang pelayan itu artinya rajin mereka Pak. Artinya kita tidak berikan sanksi karena memang rata-rata pelayan publik itu. tapi tidak pernah diberi utamakan. sanksi enggak Pak? Ada enggak yang pernah diberi sanksi? Untuk selama ini belum ada kita berikan sanksi Pak, karena memang rata-rata ya ada yang Berarti rajin semua Pak. Ya artinya ya kategori rajin lah seperti itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti itu ya. Berarti semua dikasih perjalanan dia. Iya, tadi kan yang rajin saja dikasih, yang malas tidak. Berarti punishment itu yang tidak. Artinya begini artinya kita terus terang saja, artinya kita berikan pelayanan, artinya kita kan bisa kan ada rata-rata juga punya keluarga Pak, punya keluarga, ada meneteki, misalnya tidak ada 1 hari kita berikan dispensasi dia karena ketika juga kita ada anak kecilnya seperti itu. Modelnya, makasih banyak Pak, begitu modelnya kita. Ini yang dilampirkan, mohon Pak, tolong klarifikasi ini Pak. Kayaknya ada pemberian sanksi nih. Esar tolong dibaca deh, itu surat apa? PNS apa ya? Kelalaian. Ya. Berarti ada sanksi ini Pak. Oh berarti ini yang ASN yang malas. Iya. Ya ASN. Tadi yang ini yang saya maksud Pak. Oh ya salah ya, ada memang 1 orang. Berarti ada sanksi Pak ya? Iya ada. Saya lupa itu. Iya Pak, makanya ini kami mengklarifikasi. Iya ada Bapak 1 orang itu. Ya. kirimkan di SIPP dengan kenyataan Pak. Artinya kami ada mengklarifikasi. memang ada 1 orang. Iya, tadi Bapak bilang tidak ada, ternyata ada dilampirkan. Malas saya kira itu sudah satu langkah yang baik dalam pemberian pembinaan. Artinya tidak mungkin kita biarkan PNS yang malas itu lalai dalam bekerja. Betul. Tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Ya, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Sekarang kita beralih ke ini Pak, ke tentang sarana dan prasarana di pertanyaan nomor 21. Iya. Di Dinas Dukcapil Kolaka ada enggak tempat parkir? Pak? Ya. Tempat parkir. Ada tempat parkir di depan. Tidak layak. Ada tempat parkir tapi tidak artinya Kemarin Pak, kami tidak tampilkan karena dari tim ombudsman mengatakan bahwa itu tidak layak, makanya kami tidak tampilkan. Bagaimana Pak? Karena dia tidak punya atap. Halaman. Nah, tidak punya halaman. kalau halaman ada. Ada. Halaman. Baik, barangkali saya jelaskan kembali nih Pak. Jadi memang ada tempat parkir memang kita, tapi itu parkirnya artinya tidak layak lah karena tidak ada kanopinya, tidak di lantai. Tapi Tidak harus. Ada. Oh, tidak. Jadi kalau ini Pak, masyarakat yang ini pelayanan, mereka parkir di mana kendaraannya Pak? Di halaman kantor Pak. Di Halaman kantor. Iya. Berarti ada parkiran Pak? Ya ada parkirnya tapi artinya tidak di lantai. Oh tidak di lantai, tidak di paving. Oh, tidak ada kanopinya. Makanya kami Oke tidak Pak, foto. terima kasih. Dipisahkan enggak roda 2 dan roda 4 Pak? Oh tidak. Digabung saja? Iya. Oke, digabung saja. Kemudian ada petugasnya Pak? Tidak ada petugasnya Pak. Tidak ada, parkir begitu saja Pak? Ya oke begitu saya tidak ada petugasnya, tidak ada juru parkirnya. Tidak ada petugas parkir Pak, kemudian digabung begitu saja. Iya. Kemudian ada enggak perlakuan khusus untuk disabilitas? Oh ada Pak. Ada ya? Iya Parkir. Jadi kita di sini di pelayanan pagi Pak, kita utamakan untuk yang orang ibu hamil, menyusui dan disabilitas Pak. Seperti itu kita ada dispensasi buat dia. Artinya misalnya kalau datang dia kita layani dulu dia seperti itu Pak. Oke, siap. Oke, dari segi perlakuan oke. Tetapi dari segi fasilitas bagaimana Pak? Oh, kalau fasilitasnya belum ada kursi roda. Kursi roda belum ada Pak.
Iya Bu, Kalau kursi roda belum ada. belum ada. Ya. Ya. Jangan menyusui di lantai. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ah, saya mau tanya Pak, ada enggak ruang tunggu di Dinas Dukcapil? Ada Pak, ada. Oke, Ada. ada ruang tunggu. Bagus ruang tunggunya bagus. Bagus ruang tunggunya. Apa Bagus. fasilitasnya Pak? Ada televisinya? Ya, Ada televisinya? ada televisinya, tapi televisinya dia di dalam ruangan kantor. Ada AC-nya? AC ada. AC ada. Artinya Ada dispenser Pak? ada lengkap. Ada di sebelah ada Pak. Lengkap, Pak. Ada. Ah, bisa diperlihatkan pada kami? Ada di bawah. Kaisar, pertanyaan dua-dua deh, coba diperlihatkan. Dipoto dulu Pak. Bisa? Bisa dipoto dulu. Dilampirkan Pak. Oh, Maksudnya silakan. dari upload ya Pak, dari Oh, upload. ya salah nanti ya salah Pak, nanti kita upload nanti. Upload. Ya. Di foto baru di upload. Iya, ini Ini ruangan apa ini Pak? Coba kita lihat di layar. Ruangan pelayanan ini. Ruang- Ruangan perangkat. Ruang pelayanan ini Pak. Ini ruang pelayanan apa ruang tunggu? orang pelayanan. Ruang tunggu Pak. Ruang tunggu juga ada Pak. Belum ada fotonya. Ya, dua operator satu, di ruang tunggu juga ada satu. Kita lihat dulu Pak ya. Apa ini? Toilet. WC. WC ya. Iya. Di dalamnya enggak ada fotonya Pak. Itu di luar dia ada foto anunya. Iya, toilet belakang. Ini toiletnya gabung semua untuk pegawai. Pria dan wanita gabung Pak. Tidak ada. Kalau Berpisah, Pak. berpisah Pak. Terpisah antara pria dan Ini wanita. juga perempuan di dalam. Pokoknya kalau untuk perempuannya sebelah kanan, untuk putranya sebelah kiri, Pak. Oke Pak, bisa ya. Sekarang saya mau tanyakan, apakah toilet ini apa namanya? Toilet ini bergabung antara toilet yang digunakan oleh pegawai dengan masyarakat yang menerima layanan? Tidak bergabung, Pak. Kalau khusus untuk pegawai ada memang WC tersendiri, Pak. Ada ya? Iya, ada, Pak. Tidak gabung dengan toiletnya tempat yang menerima layanan, Bu ya? Iya, Pak, tidak bergabung. Kita Oke. pegawai ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 ada. Semuanya ada ruangan. Semuanya Ini yang ada. di foto ini toilet apa ini? Toilet dibangun untuk masyarakat ini, Pak. Masyarakat ini Pak atau untuk pegawai? Khusus masyarakat Masyarakat di luar. paling di bawah. Oke. Bisa ya? Iya. Antara laki dengan perempuan bisa Bu ya? Bisa. Oke. Sekarang kami mau tanyakan lagi terkait dengan toilet ini. Apakah disediakan kloset duduk sama jongkok atau hanya yang ada hanya jongkok atau ada hanya duduk? Kalau di luar untuk kalau kloset Soalnya laki-laki. tidak ada fotonya di dalam ini. Tidak dibuka pintunya. Harusnya dibuka pintunya. Kalau saya duduk kalau Jangan sampai di kalau foto saya pas duduk. ada orangnya di dalam, Pak Ndaji. Pintunya saja yang kelihatan. Soalnya ada tadi yang dievaluasi katanya ada orangnya di dalam Pak, jadi tidak dibuka toiletnya, dibuka saja pintunya. Dua perjalanan minus ini dengan servis Gimana Pak? untuk tidak. Berarti yang dari jawaban yang Bapak kirim Di foto. 23 itu yang kloset duduk. Oke. Kemudian antara pria dan wanita telah dipisahkan 23 bagian C. Lanjut Kaisar. Oke, kami terima. Lanjut deh. Pertanyaan 24. 24. Begini Bu, apakah kami mau tanyakan di sana pada saat ruang tunggu, apakah tersedia fasilitas bagi orang penyandang cacat, kemudian lansia dan ibu-ibu? Ada kursi rodanya Bapak? Tidak ada kursi rodanya Pak, baru kita mau. Ada? Tidak ada Pak. Tidak ada kursi rodanya di Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Iya. Mohon dilengkapi Pak. Insyaallah Pak ya. Iya. Artinya
jangan sampai ada kita punya warga masyarakat yang tidak kuat di jalan atau yang pincang, itu harus disiapkan Pak. Yang sudah asam urat misalnya. Ya Pak ya, minta tolong Pak. Bisa lah ya. Dan apa namanya? Untuk lansia juga Pak, ada tempat duduk khususnya. Iya. Sayangnya tidak dilampirkan ini apa namanya? Ruang tunggunya. Udah. Biasanya ada tempat bermain anak. Di sana. Ibu udah bawa anak. Ada tempat bermain anak enggak Pak di kantor, Ada. Pak? Ya? Ada. Ini ruang menyusui ada. Iya. Oke, ruang menyusui ada. Tempat bermain anak ada enggak? Ada. Ada? Tidak botol. Ada Pak. Di luar ada. Tempat main anak ada. Permainan. Di luar ya? Itu ada. Itu ada. Oke. Ada luncuran, ada jungkitan, ada Itu. Oke. Ya. Bagus. Terima kasih Pak. ada. Kalau kantin ada Pak? Kalau kantin tidak ada Pak. Ada. Tidak ada kantin. Tidak ada kantin Pak. Tapi ada penjual di depan bakso. Iya. Narin. Kantin ada Pak? Tidak ada kantin Pak, tidak ada. Tidak ada di? Oke. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Pertanyaan 27, kami mau tanya. Tolong ditampilkan kepada kami front office-nya Pak. Front office. Ada di bawah. Ini Pak. Nah, itu. Ini Kak Capil kantor tersendiri ya Pak? Iya Pak. Iya Pak. Tersendiri capil. Tersendiri Pak ya. Oke. Ini petugasnya, petugas front office, tidak ada fotonya. Pokoknya Iya, dicek. itu ada. Itu ada Pak. Petugasnya yang mana ini Pak? Yang di dalam sana ya? Yang Ini pakaiannya sama Pak. yang Dengan pegawai depan biasa. AC, Pak. Yang di depan AC Pak. Yang depan AC. Ini Ya. tadi Bapak menyampaikan bahwa yang melakukan pelayanan itu seragamnya berbeda, tapi ini kami lihat seragamnya sama Pak. Pakai baju keki juga. Ya PNS itu PNS ya. Betul Pak, artinya meskipun PNS, tetapi dia ada seragam khusus yang menandakan iya. bahwa Salah, Pak, ya. Iya, Salah, Pak. ada seragam khusus apa ketenunan atau batik. Ya, Kemudian salah, ada dia salah. ada perbedaan lah dengan pegawai Salah Pak ya. untuk petugas front office termasuk salah, yang Pak. memberikan pelayanan. Ya. Beda pakaiannya dengan tenaga administrasi lainnya. Kemudian izin Pak, apakah tersedia sarana pengaduan? Ada sarana pengaduan. Ada Pak, ada. Oh, salah aku. Pengaduannya dalam bentuk ini apakah meja atau bagaimana? Atau ada ruangan khususnya? Kalau pengaduannya Pak ada orang khusus di bidang di Pak di pihak dia tempatnya. Kalau orang mau mengadu lewat mana Pak? Ini kalau pengaduan Pak, kan ada memang nomor WA kita kirim. Ada lewat WA, ada lewat FB. Gini salah. Yang ini. Bisa diperlihatkan kepada kami Pak aduannya apa saja, kemudian bagaimana tindak lanjut aduan itu? Ini orang ini minta yang melampirkan yang mengadu. Kaisar ada Dek? Hah? Enggak, Kaisar ada? Ini lampirannya yang pengaduan. Ini lampiran apa Kaisar? Pengaduan. Tertukar di kemarin yang kotak saya. Isi aduannya enggak ada ya? Di situ.
Oke Bapak Ibu, mungkin kita lanjut saja kami lanjut kepada yang berikutnya itu SIPP. Jadi begini Bu Bapak, kami harapkan bahwa di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disiapkan sarana aduan, tempat mengadu dan tempat konsultasi. Yang terbaik itu disediakan ruang khusus tempat aduan. Artinya dalam hal ini apabila ada masyarakat yang mengalami kendala dalam memberikan pelayanan atau tidak puas, bisa datang langsung atau mungkin melalui chat atau mungkin melalui email, melalui website dan sebagainya, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil. Yang terbaik itu Pak, memang ada petugas khusus yang di SK-kan oleh Kepala Dinas Dukcapil yang bertugas untuk menerima aduan masyarakat. Ya, jadi artinya memang yang akan memberikan jawaban kan tidak mutlak petugas yang ada di depan, karena mungkin terkait dengan masalah kewenangan, apalagi lebih teknis. Tetapi yang menerima aduan itu adalah dia, kemudian yang menerima aduan yang akan meneruskan kepada pejabat yang berwenang. Jadi masyarakat nanti akan menerima informasi dari pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan penerima aduan masyarakat itu, Pak. Salah Pak ya. Kami lanjut Pak. Masalah apa Pak? Masalah ini, sistem informasi pelayanan. Ini Pak, terkait pelayanan ini, apakah bisa masyarakat bisa tahu nanti setelah datang di kantor atau bisa diakses lewat ini Pak, lewat media sosial? Apakah ada Facebooknya atau ada websitenya? Terdapat indikasi bahwa organisasi lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat utilitas. Bagaimana Bu? Kalau biasanya, kalau dokumennya itu Pak, kami biasa melayani lewat WA, kan ada nomor WA dengan ada nomor link, lewat link masyarakat bisa mengirim ke situ. Ada kode linknya di Dukcapil Kolaka. Jadi kalian bisa menerima berkas lewat online-nya. Kaisar di pertanyaan 28 deh. Maksud saya begini Pak, hendaknya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi pelayanan itu tidak hanya didapatkan oleh masyarakat setelah datang di kantor. Minimal ada aplikasi atau ada website yang disediakan oleh pihak Dinas Dukcapil, sehingga masyarakat sebelum datang berurusan di kantor itu minimal dia sudah mengetahui Pak persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan, kemudian jangka waktu pelaksanaan, sehingga masyarakat yang datang berurusan itu tidak harus bolak-balik Pak, tidak harus bolak-balik. Dan informasi itu kan tidak mungkin harus ditanya umpamanya dapat informasi dari A ke B, dari C ke D, tetapi minimal setiap orang itu bisa mendapatkan informasi itu. Dalam hal ini kami mengharapkan supaya Dinas Dukcapil menyiapkan sarana seperti itu. Apakah ada Facebooknya atau apa gitu Pak? Begini Pak. Ya, silakan Bu. Sekarang kami bekerja sama dengan Infocom. Ya. Kami sudah bekerja sama dengan Infocom dengan aplikasi Lapuk. Jadi berkas dikirim lewat situ. Masyarakat bisa menerima langsung. Bisa kita diperlihatkan Bu aplikasi itu Bu? Bisa dibuka Bu? Ya. Pak, dibukakan dulu ya. Tunggu dulu Pak.
Makanya itu dari kata pendekatan struktur metodologi dan mengelola ketidakpastian di berbagai bencana suatu berarti manusia termasuk Pak, ini Pak. Oke. Aplikasi Pak ya. Ya. Mungkin nanti di screenshot Pak, kemudian nanti dilampirkan pada saat perbaikan untuk uploadan ini SIPP-nya. Lapor. Dikasih lapor. Kemudian ini Pak, apa namanya? Tadi konsultasi dan pengaduan sudah. Terakhir Pak, Ya. kami ingin tanyakan masalah inovasi. Ada enggak inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Inovasi dari Dinas Dukcapil Pak. Pertanyaan nomor 37. Tersedia? Apakah? Jawabannya ya. Kurang dari 1 tahun. Apa nama aplikasi inovasinya Pak? Limja. Ya. Limja. 15 menit jadi. Itu inovasinya Capil. Limja 15 menit jadi. Ini inovasi Pak ya? Ya. Ini Limja. Itu. Ini sudah ada penghargaan ini Pak atau belum? Belum. Ini Linja ini kapan keluar Pak? Baru tahun ini, Pak. Tahun berapa Pak? Tahun 2021. Bulan kemarin. Bulan 7. Maret Pak ya? Iya, baru Pak. Ya, bulan 7 ada. Oke. Mungkin ini Pak, dari Linja ini kami lihat di catatan akhirnya, apa namanya, coba Dek Kaisar diperbesar kembali tadi yang Linja itu, yang di bawah. Nih, ada pelayanan khusus, catatan kondisi pelayanan tergantung pada layanan internet. Berarti kalau internetnya tidak bagus bisa sampai 1 jam ini tadi. Bahkan bisa berhari-hari. Ini Pak, kami melihat bahwa ada kayak perlakuan khusus yang diberikan kepada pertama ibu hamil, yang kedua ibu menyusui, yang ketiga difabel atau penyandang disabilitas, kemudian lansia. Yang perlu kami sampaikan, yang kami tekankan kembali tadi, bahwa perlakuan atau pelayanan khusus yang diberikan kepada 4 kelompok ini juga seharusnya dibarengi dengan ketersediaan fasilitas, Pak. Alat ya. Ketersediaan fasilitas, contohnya ada kursi roda. Kemudian ada tempat duduk khusus yang disiapkan untuk ibu hamil dan biasanya lansia. Biasanya itu Pak, kalau kita di bandara biasa kita lihat ada tempat duduk khusus. Jadi kalau orang-orang sehat tidak boleh datang duduk di situ. Artinya para lansia atau orang yang berkebutuhan khusus ini itu tidak perlu antri cari tempat duduk di tempat duduk umum Pak. Jadi mereka langsung datang ke sana, kemudian diberikan semacam merek begitu Pak. Duduk khusus, diberikan tanda, ada label difabel begitu Pak. Labelnya. Termasuk juga apa namanya untuk toilet tempat artinya WC untuk difabel juga kan memang diperlukan Pak. Mungkin Bapak biasa kalau ke bandara itu Pak, di situ kan ada tempat orang buang air kecil itu Pak, yang difabel itu ada besinya begitu Pak. Nah, tolong disiapkan juga, artinya supaya orang-orang yang berkebutuhan khusus ini itu tidak harus berebutan antri di tempat orang-orang yang sehat pada umumnya. Mungkin dari kami Pak, mungkin hanya itu yang bisa ini kami sudah bisa mendapat gambaran secara umum.
Kemudian kami sampaikan bahwa pada akhir dari proses evaluasi ini nanti itu akan ada berita acara. Ya. Berita acara ini itu merangkum secara umum, secara keseluruhan dari keenam aspek pelaksanaan pelayanan publik dari 37 pertanyaan. Ya, siapa? Kemudian kami harapkan nanti konsep dari berita acara ini akan dibuat oleh tim evaluator dan akan dikirimkan kepada Dinas Dukcapil, dalam hal ini kepada Bapak. Kemudian nanti tolong dikoreksi Pak apabila ada sesuatu yang kiranya yang kami rancang itu tidak sesuai misalnya. Nanti Bapak bisa klarifikasi. Klarifikasi, dan setelah kita sepakat berita acara itu kami kirimkan. Selesai klarifikasi, tanda tangan, dicap stempel, kemudian dikirimkan kepada evaluator. Nanti evaluator yang akan menandatangan, kemudian akan dikirimkan kepada Kemenpan. Dari kami Pak, mungkin dari teman-teman evaluator mungkin masih ada yang mau diklarifikasi. Mungkin Pak Holid, mungkin ada Pak Holid. Silakan Pak Holid. Tadi Bapak keliru kayaknya mengupload, yang harusnya diupload itu standar pelayanan, tapi